Lanjutnya ke content planning. Nah, kalau ngomongin tentang content planning, kita udah paham tadi ya. Kita tuh kita bakalan ngomong tuh sama siapa? Sama milenial, sama produk kita apa yang mereka sukai, yang beririsan sama produk kita. Nah, itu yang menjadi bahan untuk akhirnya memplanning sebuah konten. Oke? Nah, first step kita planning, kita paham apa itu yang namanya content hierarchy. Ya, content hierarchy ini sebenarnya basic banget dan buat digital marketer tuh harus paham lah. Karena kalau enggak nanti akan keblinger dengan ilahnya dan outputnya. Oke, content hierarchy ini berbentuk segitiga, gitu ya, nggak terbalik tapi normal segitiga dan dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya hero, ada yang namanya hub, ada yang namanya hygiene. Ini adalah tipe konten sebenarnya. Hero itu ada paling atas, gitu ya, menunjukkan dia yang mungkin sebagai yang paling utama. Jadi kebayang ketika misalnya kita mau campaign di digital atau di sosial media. Kita mau campaign, kita biasanya punya satu video utama yang akan bicara tentang campaign kita tuh apa sih sebenarnya. Kedepannya kita akan bicara tentang apa. Itu adalah yang disebut hero content. Kalau penjelasannya kurang masuk, saya akan berangkat dengan contoh. Misalnya gini, teman-teman tahu Gojek ya? Tahu Gojek, dan mungkin dengan iklan pasti ada jalannya Gojek yang VO-nya tuh Najwa Shihab. Semua orang di waktu itu tahu bagaimana Gojek itu perkali tentang pasti ada jalan. Gojek pertama kali bicara tentang cendekiawan, makanya pakai si Najwa Shihab. Padahal dia sebenarnya mau nyindir bahwa orang Indonesia tuh cerdik ya. Kalau dipepet apa aja dilakuin, apa aja bisa. Gitu. Nah, makanya pakai VO-nya tuh orang yang benar-benar cerdas gitu ya, Najwa Shihab. Nah, semua orang tahu itu. Dan ujung-ujungnya Gojek akan bicara tentang pasti ada jalan, karena cerdik gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai hero video atau hero content. Videonya itu doang sebenarnya satu. Tapi buka bang bahwa ke depannya sampai sekarang Gojek akan bicara terus tentang pasti ada jalan, pasti ada jalan gitu. Jadi orang tuh gampang inget drive awareness gitu ya, tujuannya untuk drive awareness supaya orang aware. Oh, Gojek tentang pasti ada jalan. Iklannya yang Najwa Shihab itu ya gitu. Itu hero. Jadi artinya banget generate massive awareness, tapi kuantitinya biasanya sedikit, palingan satu gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, ketika orang sudah aware, apakah akan berlanjut atau berlanjut? Jawabannya berlanjut. Kenapa? Karena lanjutnya ada hub, di mana ketika orang sudah aware, orang tersebut akan berusaha untuk kita bagaimana untuk engage orang-orang yang sudah aware tadi supaya nggak lari kan, jangan nggak lucu. Aware sama iklannya Gojek tapi makanya Grab kan nggak lucu. Atau aware sama iklan Gojek tapi engage Grab kan nggak lucu gitu. Jadi Gojek ketika orang sudah aware dia bikin tuh lanjutannya, itu hub konten, yaitu konten-konten yang biasanya digunakan untuk engage mereka, mengengage orang-orang yang sudah aware bahwa Gojek itu lagi ngomong tentang pasti ada jalan gitu. Engage lewat apa? Lewat interaktif konten, lewat giveaway, lewat competition, lewat challenge, lewat mini quiz, something yang bisa membuat orang yang sudah aware ikutan challenge-nya, kemudian engage. Gitu. Pasti akan berkurang secara populasi audiensnya. Karena dari yang besar banget tahu, untuk mulai akhirnya aware, pasti berkurang. Nah, tapi memang itu naluri normal gitu ya. Sejatinya dia akan berkurang sampai ke bawah. Nah, kemudian setelah orang engage, orang akan semakin pengen tahu sama produknya. Oh, Gojek pasti ada jalan. Emang sebenarnya apa sih maksudnya pasti ada jalan? Emang Gojek itu ada fitur apa aja sih? Emang Gojek bisa bantu kita apa aja? Bagaimana caranya kita memberikan informasi itu yang banyak banget pertanyaannya gitu ya, which itu nggak bisa di cover hanya dengan 1-2 konten. Nah, barulah masuk ke hygiene content. Hygiene content ini bicara tentang konten-konten yang biasanya
banyak ditanya sama orang-orang tentang cara produknya, bagaimana cara redeem point-nya, bagaimana cara beli di GoFood, bagaimana cara ngirim barang di GoSend, ada promo apa aja, kayak gitu-gitu. Nah, itu bisa di-cover oleh informasi yang beragam. Jadi, hygiene content berfungsi untuk itu. Jadi kalau misalnya kayak kalian ngelihat sekarang banyak always on content yang diposting di sosial media account, itu berarti hygiene. Tapi misalnya kayak ada video utama yang besar banget itu ya, dan jumlahnya nggak banyak, itu hero. Terus ada konten-konten yang sifatnya engagement, itu hub. Kayak gitu. Jadi kalian udah bisa mapping sekarang. Oh, strateginya begini. Kayak gitu. Dan hero quality over quantity, artinya quality-nya bagus banget, tapi quantity-nya satu, hub lebih banyak dari hero secara quantity, tapi secara quality tidak lebih baik dari hero. Gitu ya. Hygiene secara quantity gede banget, tapi secara quality biasanya terlalu bagus gitu ya. Tidak terlalu memperhatikan quality lah. Yang penting dia mampu mengaddress atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Demand audiens bisa terjawab lah dari sini gitu ya. Jadi hero, hub, dan hygiene. Nah, dari hero, hub, dan hygiene kita cari tahu lagi. Tadi kan tipe konten. Kemudian ketika kita mau bikin konten itu yang kayak gimana? Topiknya yang kayak gimana yang bisa drive engagement? Karena kita bicara soal impact, kita bicara soal engagement. Nah, ini adalah 6 topik yang sering gitu ya, dan turunan-turunannya yang mampu drive engagement. Jadi apapun brand kalian, ya look up ke sini aja, refer ke sini aja gitu ya. Yang pasti yang pertama adalah tentang entertainment. Tentang pun ya, ini ada turunan-turunannya nih, ada fun holidays, ada viral, ada jokes, ada memes, ada giveaway, something yang memang biasanya nge-trigger engagement. Itu entertainment, sesuatu yang entertain audience. Lalu ada juga ya sesuatu yang menginspirasi audience. Dengan apa? Dengan fakta-fakta menarik, dengan personal story suksesnya orang-orang, gitu ya, dengan quotes-quotes yang mono. Itu di inspiration. Kemudian di education juga kita kasih informasi terkait dengan produk, informasi terkait dengan tips and trick gitu ya. Terus kita kasih supaya mereka tuh understand bahwa menggunakan produk ini caranya seperti ini, manfaatnya begini gitu ya. Kemudian selain yang fungsional tadi, ada juga untuk memiliki conversation, karena social media balik lagi two ways communication. It's all about feedback. Kita kasih feedback, kita reply gitu ya. Makanya ada topik conversation. Bisa bikin konten-konten yang kayak fill in the blanks, kita bisa bikin konten-konten kayak polling gitu ya. Caption this photo, and something yang bisa nge-trigger kontribusinya mereka. Kemudian juga yang sifatnya emosional, untuk apa? Create bonding sama audience. Connection gitu ya. Kita bikin product review supaya orang-orang makin suka produk kita, proven gitu ya, bahwa produk kita memang bagus gitu. Kita bikin behind the scenes-nya. Jadi orang-orang tuh tahu prosesnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir yang paling membuat orang mau beli adalah si promosi gitu ya. Kita bisa bikin klien testimonial, produk diskon gitu ya, dan segala macam bentuk service yang bisa diberikan ke audiens sehingga audiens lebih mau untuk beli. Jadi 6 topik ini gitu ya untuk bisa membuat konten secara always on.